dalam kurung 237 dikurangi 16, kemudian dikuadratkan, dikurangi dengan dalam kurung 163 ditambah 57 dikuadratkan, nilainya sama dengan titik-titik. Untuk menjawab soal ini berarti kita harus tahu bahwa di sini yang di dalam kurung harus diutamakan ya. Kita harus mengurangkan dulu 237 dikurangi 16 ya. 7 dikurangi 6 nilainya adalah 1. 3 kurangi 1 nilainya 2, kemudian ratusannya 2 ya. Kemudian dikuadratkan. Selanjutnya dikurangi dengan yang belakang. Yang belakang kita tambahkan ya. 3 tambah 7 itu berarti 10, nyimpan 1. 1 tambah 6, 7. 7 tambah 5 berarti 12, nyimpan 1. 1 tambah 1 berarti 2. 220, kemudian dikuadratkan. Nah, selanjutnya nilainya sama dengan berapa? Kita ingat ya, kalau ada A kuadrat min B kuadrat itu sama halnya dengan A plus B kali A min B. Nah, kita gunakan konsep yang itu ya. Ini ibarat A, ini adalah B. Berarti sama halnya dengan 221 ditambah dengan 220. Kemudian dikali dengan 221 dikurangi 220. Ya. Baik, sekarang kita lanjut lagi. 221 tambah 220 berarti sama dengan 441. Kemudian ini artinya dikalikan ya. Dikali dengan 221 dikurangi 220 berarti nilainya 1. 441 kali 1 nilainya adalah 441. Berarti jawabannya adalah yang A. Nilai 12,5% dari 520 adalah titik-titik. Untuk menjawab soal ini, kita harus merubah bentuk 12,5% itu dirubah menjadi bentuk pecahan ya. Kalau sahabat CPNS sudah hafal tabel persen menjadi pecahan itu mudah ya. 12,5% itu samanya dengan 1/8. Dari itu artinya kali. 520 berarti 520. Tapi kalau misalkan sahabat belum hafal persen menjadi pecahan ya, berarti ditulis dengan cara biasa juga boleh ya. Misalkan lupa ini 12,5% itu berapa ya, berarti kita harus tahu 12,5 itu samanya dengan 25/2 ya. 25/2 persen itu artinya per 100, berarti dikali dengan yang bawah ini dikali dengan 100 gitu ya. Berarti 12,5% itu sama halnya dengan 25/200. Kalau kita sederhanakan, yang atas 25 dibagi 25 dapat 1, yang bawah 200 dibagi 25 itu dapat 8 ya. Karena kalau 100 bagi 25 kan dapat 4, kalau 200 berarti dapat 8. Berarti nilainya adalah 1/8 seperti ini gitu ya. Baik, langsung kita kerjakan yang ini sama dengan 1/8 kali 520 ya. 5 bagi 8 tidak bisa, berarti langsung mengambil 52. 52 bagi 8 itu dapatnya adalah 6 ya. Karena 6 kali 8 itu adalah 48. Sementara di sini adalah 52. Kan berarti masih sisa. Sisanya berapa? 4 ya. Berarti di sini masih sisa berapa? 4. 4 sama 0 kita gabungkan jadinya 40. 40 bagi 8 itu nilainya adalah 5. Berarti jawabannya adalah 65. 0,875 dibagi dengan 0,25 ditambah dengan 5,4 dikali 2,1 sama dengan titik-titik. Yang harus kita utamakan adalah yang pembagian dan juga perkalian. Berarti yang depan ini kita bagi dulu ya. Biar mudah membaginya, berarti kita buat menjadi bilangan bulat saja. Jadi kita kalikan dengan 1000. Jadi nanti komanya mundur 3 ya di sini. 0,87 menjadi 875. Titik 2 dibagi, berarti saya tulis seperti ini saja ya, per 0,25 berarti mundur 3, jadinya adalah 250 gitu ya. Karena masing-masing dikalikan 1000. Baru ditambah dengan yang ini dikalikan ya. Kita mengalikan 5,4 kali 2,1. Kita kalikan belakang kali belakang dulu ya. 4 kali 1 nilainya adalah 4 ya. Kemudian dekat kali dekat, jauh kali jauh. Kita pakai trik cepatnya ya. 4 kali 2, 8. 5 kali 1, 5. 8 tambah 5 berarti 13. Ya, kita tulis 3, satunya ditaruh di simpanan ya. Kemudian depan kali depan. 5 kali 2, 10. 10 tambah simpanannya 1, jadinya adalah 11. Ya. Berarti di sini di belakang koma ada 2 angka ya. Karena di sini di belakang koma ada 2 angka ya. Jadi 11,34. Oke. Selanjutnya ditambahkan dengan 875 dibagi 250. Ini masing-masing bisa dibagi 25 ya.
Oke, kalau 100 dibagi 25 itu kan dapat 4 ya. Di sini 800, berarti kali 8 mestinya ya. Berarti 4 kali 8 itu adalah 32. Ditambah 75. 75 itu kalau bagi 25 dapat 3. Berarti ini ditambah 3, jadinya adalah 35. Berarti kalau dibagi 25 dapat berapa? 35. Ini kalau dibagi 25 dapat 10. 35 dibagi 10 itu berarti adalah 3,5 ditambah dengan 11,34. Berarti nilainya sama dengan yang dua angka di belakang koma adalah 4 saja, berarti 4. Yang satu angka di belakang koma adalah 5 sama 3. 5 tambah 3 berarti jadinya 8. Kemudian koma, 3 tambah 11. 11 tambah 3 adalah 14. Ya, jawabannya adalah yang B. Nilai dalam kurung 0,7 tambah 0,4 dikuadratkan adalah titik-titik. Yang di dalam kurung ini harus kita utamakan ya. Jadi 0,7 tambah 0,4. 7 tambah 4 kan 11. Berarti jadinya adalah 1,1. Kemudian dikuadratkan. Berarti sama halnya dengan 1,1 kali 1,1 gitu ya. Berarti sama dengan 11 kali 11 itu 121 kan. Berarti 121. Kemudian di belakang koma ada berapa angka? 1, 2. Berarti di belakang koma 2 angka. Sehingga jawabannya adalah 1,21 yang C. Jika 1/X dikurangi 1/Y sama dengan 1/Z, maka Z-nya sama dengan titik-titik. Untuk menjawab soal ini, kita tahu bahwa di sini adalah pecahan ya, tidak ada angkanya, ini hanya huruf, tidak masalah ya. Untuk konsep pecahan itu syaratnya penyebut harus sama. Di sini X, di sini Y kan tidak sama. Cara yang paling sederhana yaitu dengan cara dikalikan silang ya. 1 kali Y nilainya adalah Y, kemudian di sini negatif ya ikut negatif, kemudian X kali 1 nilainya adalah X, kemudian dibagi dengan X dan Y-nya dikalikan. Berarti jadinya adalah XY. Nilainya sama dengan 1/Z. Gitu ya. Di sini yang ditanyakan Z, berarti dibalik saja. Ini 1/Z menjadi Z/1 atau Z saja. Kemudian yang ini juga dibalik ya. Jadinya XY-nya di atas, kemudian Y min X-nya di bawah. Sehingga Z-nya nilainya adalah XY per Y min X. XY per Y min X itu adalah, jawabannya adalah yang B. Itu adalah nilai Z-nya. Jumlah bilangan prima antara angka 40 dan 50 adalah titik-titik. Bilangan prima. Apa ya itu prima? Prima itu adalah bilangan yang hanya bisa dibagi dengan dirinya sendiri dan 1. Tidak dengan angka yang lain. Berarti di antara 40 sampai 50 itu primanya ada angka berapa? Ya, 41. 41 ini hanya bisa dibagi 1 dan juga dibagi 41 sendiri. Karena di sini yang ditanyakan jumlah berarti ditambah ya. Ditambah dengan setelah 41 berapa? 42 bukan ya, karena 42 bisa dibagi 2, bisa dibagi 6, bisa dibagi 7, tidak ya. Berarti selanjutnya adalah 43. 43 ini tidak bisa dibagi angka yang lain selain dengan angka 1 dan 43 sendiri. Lainnya lagi berapa? 45 bukan ya, karena bisa dibagi 7. Kemudian yang lain adalah 47. 49 bukan ya, karena bisa dibagi dengan 7. 49 bagi 7 kan nilainya 7, bisa ya, berarti bukan prima. Berarti yang prima hanya ada 3 saja, yaitu ini. Terus kita jumlahkan ya. Kita hitung satuannya. 7 tambah 3, 10 tambah 1 berarti 11, nyimpan 1. 1 tambah 4, 5, 9, 13. Berarti 131. Ya, jawabannya adalah yang B. Soal tentang sinonim. Kapang itu sama dengan apa? Bakteri, belatung, buluk, tripang, monera. Ya, jawabannya adalah yang C, yaitu buluk. Kapang itu adalah jenis kerang kayu yang melubangi kayu atau papan yang terbenam di dalam air sehingga dapat merusak kulit kapal kayu atau perahu, cendawan atau buluk. Jadi jawaban yang paling benar adalah jawaban yang C. Soal tentang sinonim. Berdikari itu sinonim dengan yang mana? Berdiri, tegak, mandiri, bergantung, atau komitmen? Ya, jawabannya adalah yang C, yaitu mandiri. Berdikari itu sama dengan berdiri di atas kaki sendiri,
tidak tergantung pada bantuan orang lain, atau mandiri, atau bebas, atau lepas, atau merdeka, ya. Jadi yang paling tepat di sini adalah yang mandiri, yaitu jawabannya adalah yang C. Soal tentang sinonim. Jarang itu sama dengan A. Renggang, B. Kerap, C. Sporadis, D. Kadang, E. Jarak. Jawabannya yang mana yang paling tepat? Jawabannya adalah A, ya. Jarang itu sama hanya dengan renggang atau lebar jaraknya, ya. Jadi di sini contohnya yaitu terdapat pada tulisan, kemudian pada tumbuhan, tanaman atau gigi, giginya jarang-jarang, ya. Kemudian dan lain sebagainya. Bisa juga jarang itu diartikan adalah tidak merata, yaitu hanya ada di sana-sini. Jarang juga bisa diartikan tidak padat, yaitu contohnya pada penduduk di suatu daerah. Ya, penduduknya jarang, berarti artinya tidak padat, begitu ya. Jadi jawaban yang paling tepat adalah untuk jarang itu sinonimnya adalah renggang. Soal tentang sinonim. Modern itu sinonim dengan A. Canggih, B. Mutakhir, C. Kadaluarsa, D. Baru, E. Modis. Yang mana jawaban yang paling tepat? Jawaban yang paling tepat adalah yang B, yaitu mutakhir. Karena modern itu adalah yang terbaru, yang kekinian, ya. Kalau canggih itu tidak harus kekinian. Jadi untuk modern itu sama halnya dengan yang terbaru atau mutakhir, sikap dan cara berpikir secara bertindak sesuai dengan tuntunan zaman. Jadi sesuai dengan perkembangan zaman yang mutakhir. Sehingga jawaban yang paling tepat adalah yang B, yaitu mutakhir.